Shalom, apa kabar pemirsa Hope Channel Indonesia? Kita berjumpa kembali dalam acara KKR.net Discovering Jesus. Izinkan saya Helena Valentina Saragi untuk menyampaikan materi berjudul Bahagia di Tengah Stres. Bisa ya? Kita akan pelajari bersama. Nah, hari ini saya akan menyampaikan definisi dari WHO tentang stres. Stres itu adalah kondisi kekhawatiran atau ketegangan mental yang disebabkan oleh situasi yang sulit. Stres sendiri sebetulnya merupakan respon alami manusia yang mendorong kita untuk menghadapi tantangan dan ancaman dalam hidup. Nah, ketika kita merasa stres, baik ketika di rumah kah, atau di tempat kerja, atau di lingkungan sekitar kita, mungkin kita akan merasa jantung berdebar-debar lebih kencang, atau keringat bercucuran berlebihan, otot merasa tegang, aduh kok seperti kaku semua ini. Lalu sakit kepala, sakit perut, bahkan mungkin nafsu makan menurun, atau mungkin sebaliknya malah pinginnya makan terus gitu ya, nafsu makan malah meningkat tajam. Nah buat teman-teman orang muda yang baru lulus kuliah, mungkin sempat juga merasakan masa-masa stres di mana ada kekhawatiran berlebih, setelah lulus mau ngapain ya, apalagi kalau belum diterima bekerja, lalu sudah ada tuntutan juga dari teman-teman, ayo dong kita reuni. Nah di situ mungkin takut, waduh kalau saya belum kerja, atau mungkin ada tekanan dari orang tua, umur sekian harus sudah menikah ya, gitu ya, tuntutan umur apalagi wanita ya, dan juga mungkin mau S2 tapi belum tahu di mana, biayanya dari mana, siapa jodoh aku, lalu bagaimana kalau saya belum punya apa-apa, ketika teman-teman saya sudah punya apa-apa. Nah, itu semua bisa menjadi sumber stresor. Stresor ini bisa berupa konflik dengan teman, atau penyakit yang nggak sembuh-sembuh, tugas yang bertumpuk, atau mungkin baru putus dengan pacar, dan lain-lain. Itu semua bisa menjadi sumber stres. Stres yang tidak dikelola akan menimbulkan kecemasan dan membuat kita tidak bahagia, merasa tidak nyaman menghadapi hari-hari yang kita lewati karena selalu dihantui oleh perasaan tidak tenang. Dan kalau kecemasan ini berlanjut terus, ini akan berpengaruh kepada kesehatan fisik kita. Gangguan kesehatan mulai dari diabetes, daya tahan tubuh yang menurun, dan juga gangguan jantung dan lain-lain. Wah, tentu saja kita semua tidak ingin mengalami penyakit seperti ini, bukan? Nah, namun kita perlu tahu juga tidak semua stres itu menimbulkan gangguan kesehatan, apalagi kalau itu tidak membuat kita merasa terancam atau merasa takut ya. Ada yang namanya eustress. Ini adalah jenis stres yang kita rasakan saat kita bersemangat sekali. Contohnya ketika kita ingin menikah, mengikuti prosesi pernikahan ya, atau wisuda, itu kan semua adalah sesuatu yang kita inginkan. Denyut nadi kita pun juga bisa akan berdenyut lebih cepat ya, dan hormon kita juga akan mungkin terbangkit lebih excited, tetapi tidak ada ancaman dan ketakutan di situ. Itu adalah eustress, keadaan tegang tapi adalah yang kita harapkan. Nah, jangan lupa ketika kita merasa stres, kita juga bisa membuat tubuh kita memproduksi hormon stres seperti adrenalin, kortisol, norepinefrin, dan khususnya kortisol kalau diproduksi berlebihan, maka itu akan menimbulkan gangguan penyakit seperti yang tadi saya sebutkan, diabetes, kemudian susah tidur, kemudian mungkin gangguan jantung, dan juga masalah dengan pembuluh darah. Nah, oleh sebab itu, ketika kita merasa sudah mulai tegang dan kayaknya kok sudah mulai overthinking ini, sudah agak takut dengan apa yang belum tentu terjadi, tapi kita sudah berpikir seandainya gimana ya kalau saya nanti gak kerja, lalu hidup saya bagaimana, sudah dikejar-kejar perasaan seperti itu, kita perlu ingat bahwa kita harus kendalikan kondisi kita. Gangguan pada saat kita stres itu mungkin membuat kita tidak bisa bekerja apa-apa, tidak bisa berpikir dengan fokus. Nah, pada saat itu mungkin pemirsa bisa lakukan tindakan seperti breath exercise atau latihan pernapasan. Mari kita coba ya. Coba ambil sikap tenang, posisi yang nyaman. Kita tarik nafas melalui hidung selama 5 detik. Kita tahan selama 5 atau 6 detik. Setelah itu kita keluarkan melalui mulut. Kita coba ya. 2, 3. Tahan. Kita keluarkan pelan-pelan. Kita ulangi secukup yang kita rasakan bisa membuat kita lebih tenang.
Karena pada saat kita melakukan latihan pernapasan seperti ini, maka tubuh akan merasa lebih rileks dan bisa mulai membuat kita berpikir lebih tenang. Dan yang kedua mungkin kita bisa lakukan dengan menggunakan tangan yang di-scratching seperti ini. Ya, kaki kita rapatkan, kemudian kita injak bumi ini, ya kan sebaiknya malah tidak usah pakai sepatu, tapi langsung kita injak tanah dan itu kita buat senyaman mungkin. Kemudian pada saat yang sama kita bisa mencoba untuk menenangkan diri dengan latihan panca indera, ya, dengan 5 benda yang kita bisa lihat di sekitar kita. Kita tunjuk, oh ada lampu, ada jam dan sebagainya. 5. Kemudian 4 hal yang bisa kita sentuh. Sentuh meja, sentuh tangan, sentuh kepala, sentuh hidung barangkali. Lalu yang ketiga, kita bisa coba dengarkan ada 3 jenis suara yang ada di sekitar kita. Mungkin ada suara AC, ada suara jangkrik barangkali, atau suara anak kecil di luar sana. Kemudian 2, kita coba pikirkan apa yang kita bisa hirup. Coba kita hirup, oh mungkin ada bau parfum, oh ada aroma tanaman atau masakan. Kemudian yang pertama kita bisa mulai merasakan sentuhan kepada yang ada di sekitar kita, ya. Jadi mulai dari penglihatan, pendengaran, penciuman, lalu apa kita bisa hirup dan dengar, kemudian juga apa kita bisa rasakan. Kita mungkin yang terakhir yang menjadi akhir dari latihan kita adalah kita coba bayangkan atau mungkin kita bisa ambil makanan lalu kita kunyah. Ya, kita kunyah, kita rasakan bahwa kita adalah sedang berada di sini dan saat ini. Jadi tidak perlu memikirkan apa yang terjadi di masa lalu atau yang akan datang. Kita ada di sini dan saat ini dan kita masih baik-baik saja, ya. Dan itu teknik seperti ini bisa kita gunakan ketika kita merasakan benar-benar merasa stres, ya. Itu pertolongan pertamanya. Nah, apa itu bahagia? Menurut Seligman, bahagia adalah keadaan psikologis yang positif di mana seseorang memiliki emosi positif berupa kepuasan hidup, saya merasa bersyukur, saya bisa berdiri, saya bisa makan, saya bisa melihat, ya. Kemudian kita merasa emosi positif ketika pikiran dan perasaan kita merasa nyaman untuk menghadapi kehidupan yang sedang dijalani. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebahagiaan adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan, kesenangan, ketentraman hidup secara lahir dan batin yang maknanya adalah untuk meningkatkan visi diri kita. Jadi, bahagia itu bisa kita dapatkan atau tidak ya ketika kita sedang mengalami stres. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa ternyata ada penelitian yang membuktikan bahwa ketika stres dikelola, maka kebahagiaan akan muncul. Jadi, bahagia itu adalah sebuah pilihan. Keputusan untuk merasa senang atau sedih ada di tangan kita masing-masing, tergantung dari cara kita menyikapi situasi apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, meskipun kebahagiaan memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang, tapi pengalaman hidup dan faktor eksternal seperti status sosial, pendidikan, popularitas, karir, kesehatan, tanggung jawab, dan prestasi, semuanya itu berperan dalam melengkapi kehidupan kita. Namun, satu hal kita perlu ingat, setiap orang mampu meraih kesuksesan dalam hidupnya dalam satu atau lain cara yang akan memberi mereka peluang terbaik untuk merasa bahagia dan merasa puas setelah itu. Ini adalah hasil dari jurnal yang dibuat oleh Paisit Trakul Kongsbud pada tahun 2020 lalu. Nah, jadi bahagia ini ada berhubungan dengan sikap ramah pada lingkungan sosial, memiliki sikap empati, memiliki pola pikir yang positif, merasakan kesejahteraan dalam hidup, bersikap riang dan ceria, memiliki harga diri yang positif, dan juga merasakan kepuasan karena bisa bersyukur dengan apa yang ada yang Tuhan karuniakan kepada kita saat ini. Ini adalah skala kebahagiaan yang diambil dari jurnal Argyll dan Hill, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pemirsa Hope Channel yang saya kasihi, perlu kita ingat bahwa Tuhan sebetulnya sudah siapkan loh kemampuan kita untuk tetap bahagia di tengah stres. Oh ya? Ya, inilah yang menjawab keheranan mengapa Paulus dan Silas yang berada di penjara bawah tanah, tangan dan kaki terpasung,
badan mereka juga dirantai. Kok bisa ya mereka bernyanyi? Mereka bernyanyi dengan gembira dan kuat-kuat. Kenapa? Ya, karena mereka tetap jaga anugerah Tuhan untuk bisa memproduksi hormon bahagia apapun kondisinya. Tuhan sudah siapkan hormon bahagia dalam tubuh kita Bapak Ibu. Sehingga ini dimanfaatkan baik dengan Paulus dan Silas. Mereka tidak mau direnggut kebahagiaannya oleh keadaan. Mereka tetap bernyanyi, mereka tetap berdoa. Dan ketika kejadian besar terjadi di mana gempa bumi membuat tali-tali belenggu itu terlepas, mereka tetap bisa bersikap baik. Mereka tidak mau kabur. Mereka bahkan bisa membuat penjaga penjara itu merasa terberkati dan akhirnya mengikut Tuhan Yesus. Nah, jadi hormon bahagia itu Tuhan berikan kepada kita semuanya. Kita berhak untuk bahagia apapun kondisinya. Kita coba kenali, ada 4 paling tidak hormon bahagia. Yang pertama adalah hormon bahagia yang dihasilkan oleh tidur cukup, makan makanan yang lezat tapi bergizi, kemudian juga mandi air hangat, atau mungkin juga dikrembat ya. Nah itu semua bisa membuat tubuh kita dapat menghasilkan apa yang disebut dengan the reward chemical hormone. Hormon yang meningkatkan suasana hati, namanya dopamin. Ya, tapi kalau berlebihan, misalnya kita main games, itu pun juga bisa membuat hormon dopamin muncul. Namun, karena gadget bisa membuat kita kecanduan, maka itu akan membuat dopamin malah berlebihan dan membuat PFC kita malah jadi terendam ya. Jadi tidak disarankan kalau kita sedang merasa stres, langsung ambil handphone lalu main game, tidak disarankan ya. Jadi yang berikutnya selain dopamin juga ada endorfin. Ini adalah the painkiller hormone, di mana kalau kita beli mahal sekali ini ya hormon endorfin ini. Nah ini sebenarnya kita bisa lakukan dengan berolahraga di bawah matahari bersama keluarga, tertawa terbahak-bahak, menonton tayangan komedi, sampai kita mungkin tertawanya benar-benar tidak tertahankan. Itu semua akan membuat produksi hormon endorfin akan meningkat dan membuat kita lebih bahagia karena endorfin adalah hormon atau senyawa kimia di otak kita yang dapat membantu mengurangi nyeri fisik dan juga gejala cedera pada otot kita karena sifat kimianya yang mirip dengan morfin ya, yang digunakan untuk menghilangkan nyeri. Jadi ayolah kita tertawa dan berbincang-bincang tentang hal-hal yang lucu, yang menyenangkan kita ya. Dan yang ketiga adalah hormon bahagia, the mood stabilizer, yang membuat stabil mood kita ya. Zat kimia ini membuat tubuh kita merasa senang. Saat kadar serotonin normal, kita akan merasa lebih fokus dan stabil secara emosional, lebih bahagia dan lebih tenang. Bagaimana mendapatkannya? Nah, ini sangat mudah Bapak Ibu. Kita cukup keluar rumah, kita coba berlari, jalan kaki cepat bersama teman, atau mungkin naik sepeda di bawah sinar matahari. Biarkan tubuh kita menikmati sentuhan sinar matahari yang kaya dengan provitamin D ya. Nah, kemudian mungkin berenang bersama. Dan yang paling menarik adalah kita berdoa. Sampaikan pada Tuhan apa pergumulan kita. Itu akan menghasilkan hormon bahagia yang disebut dengan serotonin. Dan yang terakhir adalah hormon bahagia yang disebut dengan oksitosin. Dikenal sebagai hormon cinta. Ada berbagai fungsi hormon ini dalam tubuh seperti misalnya merangsang kontraksi saat persalinan. Itu sebabnya ibu-ibu di dalam ruang persalinan diharapkan ada ayahnya di situ ya, ada suaminya untuk bisa membelai dia ya, untuk bisa memberikan kekuatan sentuhan dan mungkin stimulasi ya, sehingga dia bisa merasa tenang dan kontraksinya bisa lebih lancar. Dan kemudian juga hormon oksitosin ini bisa membuat ikatan emosional antara orang tua dan anak meningkat. Jadi Bapak Ibu, begitu murahnya oksitosin ini kita bisa hasilkan dalam tubuh kita. The love hormone ini bisa kita hasilkan dengan cara apa? Berpelukan dengan pasangan kita, dengan anak-anak yang kita kasihi, atau bergandengan tangan. Bahkan kita peluk binatang kesayangan kita, hormon oksitosin ini pun akan terproduksi meningkat. Dan dengan memberikan bantuan, membagi-bagi rezeki pada orang yang membutuhkan, wah itu sangat-sangat mudah untuk kita lakukan.
Jadi tidak ada alasan untuk kita merasa tidak bahagia lagi di tengah kesulitan masalah yang bertumpuk atau tugas-tugas yang membuat kita sepertinya tidak ada jalan keluar. Kita berhak bahagia apapun kondisinya. Mungkin kita mau bercerita dengan orang tapi tidak ada. Kita bisa gunakan kertas, gunakan buku harian. Tulis apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan atau apa harapan kita, ya. Sehingga itu semua dapat kita keluarkan, kita melakukan kastrasi, ya, seperti curhat kepada kertas itu. Nah, kemudian kita bisa juga berbicara. Saya susah nulis, Ibu. Oke, kita bisa berbicara. Dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Ku kan ceritakan kepada Yesus segala beban yang kupikul. Ayo, kita gunakan kesempatan untuk menghasilkan hormon bahagia serotonin dengan berdoa. Bercerita panjang lebar kepada Tuhan Yesus. Dia tidak kenakan charge. Ya, dia bisa dipanggil kapan saja. Kita bisa ketuk pintu hati Tuhan Yesus anytime. Even itu tengah malam atau pada saat kita berada di tempat yang sangat jauh dari kebanyakan orang. Dia akan hadir untuk siap memberikan kita pertolongan, mau mendengarkan kita, dan mau memberikan kita kesempatan menghasilkan hormon bahagia yang disebut dengan serotonin. Ya, dan akhirnya pemirsa, kita sudah belajar bersama hari ini bahwa tidak ada tantangan atau ancaman yang dapat merenggut kesempatan kita untuk bahagia. Mengapa? Karena yang pertama, bahagia itu adalah pilihan. Kita berhak untuk memilih tetap bersyukur, tetap bernyanyi bahagia seperti Paulus dan Silas di penjara bawah tanah. Yang kedua, kita punya kesempatan untuk bahagia karena Tuhan sendiri yang sudah siapkan hormon bahagia di dalam tubuh kita ini. Mari kita gunakan semua kesempatan untuk membuat tubuh kita memproduksi hormon bahagia dengan tidur cukup, berolahraga di bawah sinar matahari, makan makanan kesukaan yang lezat dan sehat, bercengkerama dengan orang terkasih, dan bercerita pada Tuhan Yesus tentang segala beban yang kita pikul. Berdoalah. Terima kasih, saya akan tutup dengan sebuah ayat dari Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati.